Berdoalah dengan tidak jemu, mari kita kalahkan rasa jemu di dalam doa kita, supaya kita melihat mujizat dan kemuliaan Allah. 1, bergairahlah dalam doa, sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Tuliskan itu. Karena Tuhan sama sekali tidak seperti hakim yang lalim ini. Kalau hakim itu nggak peduli, Tuhan sangat interest dengan hidup Anda dan saya. Itu bedanya. Hakim itu don't care about you. Kalau Tuhan Yesus lain, dia sudah mati untuk kita. Dia nggak takut disakiti karena dia sudah pernah sakit untuk Anda dan saya. Malah sekarang, ya habis manis sepah dibuang katanya orang. Kalau Yesus habis sakit, manis akan datang. Masa mungkin Roma 8 tidak digenapi kalau Tuhan Allah Bapa memberikan bahkan putranya yang tunggal ke kita. Masa dia akan pelit hal yang lain? Putra aja, putra mahkota diberikan. Saya nggak ajarkan ini untuk kita manipulasi, minta sesuatu yang mencobai Tuhan, bukan. Tapi jangan curiga dong sama Allah. Anak tunggalnya pun diberikan kepada kita. Masa yang lain-lain Tuhan akan pelit sih? Habis pahit, manis akan datang. Bergairahlah dalam doa. Bergairahlah, be passionate. Our God cares for us. Allah kita peduli sama kita, itu peduli wholeheartedly, segenap hati, segenap nyawa. Banyak orang hanya bisa mengucapkan I love you, tidak teruji ya kan? Kadang-kadang bisa aja gombalan. Kalau Tuhan udah gak ada ruang untuk begitu. Kata-kata I love you dibuktikan dengan mati di Kalvari. Sebelum Anda menyadari, sebelum kita terima Yesus, sebelum kita nangis-nangis berkata, Tuhan ampuni dosaku. Dia udah mati untuk orang jahat seperti Anda dan saya. Tuhan kita itu adalah Allah yang paling cincai. Gak ada Tuhan seperti itu. Tuhan kita itu memberikan tanpa mengungkit-ungkit masa lalu. Tapi kenapa Pastor Philip kok doa gak belum dikasih? Sabar dong. Pasti ada sesuatu, buktinya masih ngotot, kenapa gak dikasih-kasih? Tuhan itu, dasar gini-gini. Nah, akhirnya saya ngerti langsung di depan mata, kenapa belum dikasih. Kalau sampai dikasih, dia akan kehilangan nyawa. Karena dia ngotot sekali minta itu, sekali dikasih, dia akan seperti orang kusta yang 9 tidak kembali. Karena memang dia dapat berhalanya. Sebab yang dia cinta bukan Tuhan. Buktinya gak dikasih bisa marah tuh sama Tuhan, padahal orang yang patutnya masuk neraka loh selayaknya. Tuhan gak kasih apa-apa juga gak apa-apa. Kita gak masuk neraka aja, masuk surga aja, udah super kamsya. Udah super duper terima kasih. Masih bisa marah, masih kita bisa tuding-tuding surga dan berkata, kenapa, mengapa? Kadang-kadang saya bersyukur nih, gak semua itu dijawab iya dalam hidup saya. Karena saya ini mudah jatuh dalam tangan berhala. Berhala yang tidak saya sadari, maksudnya keinginanku sendiri. Tenanglah, Tuhan yang cinta itu Tuhan yang paling ngerti. Spare part kita itu semua dari Dia. Tuhan yang paling ngerti seluk-beluk hati kita sendiri yang kita sendiri tidak pahami. Bahkan ibu yang melahirkan kita pun tidak mengenal kita segitu. Tapi bergairahlah dalam doa. Bergairah dalam ini dulu, bukan jawaban doanya. Bergairahlah dalam fakta, kebenaran bahwa Tuhan itu amat sangat mencintai Anda. Udah yang itu jangan dipertanyakan. Tulus-tulusnya Tuhan itu udah gak usah diselidiki. Dinikmati aja. Yang kedua, iman yang seperti apa sih yang dimaksud kalau Tuhan, jika anak manusia datang itu adakah ia mendapati iman? Yang kedua, berharaplah dalam doa, sebab tiada yang mustahil baginya. Ini dia. Nggak ada yang namanya tembok kemustahilan yang harus kita hadapi. Kalau setiap kali kita melihat tembok, dulu waktu saya baru lahir waktu saya masih sekolah di Kanada, ada satu lagu, saya nggak tahu, itu lagu lama sekali. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Tahu ya itu? Ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Janji Allah kebenaran, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Dulu saya jadikan lelucon karena saya belum lahir baru atau lagu itu dinyanyikan di gereja. Kayak seperti apa? Seperti melompat tembok, lempati satpam gitu. Saya dulu nggak waktu belum kenal Tuhan, tapi setelah itu saya ngerti ada banyak hikmat ya dalam lagu itu. Itu pun firman Tuhan loh. Ini lagu dari Alkitab. Bahwa setiap kali kita menghadapi tembok kemustahilan, Allah kita itu, every time saya menghadapi sebuah wall of impossibility, saya melihat Allahku adalah Allahnya posibilitas. Setiap kali saya menghadapi tidak mungkin, bagi Allah selalu mungkin. Jadi setiap kali saya lihat tembok segede itu, berarti imanku akan bertumbuh lebih gede dari tembok itu. Lebih tinggi. Ku lompati. Kenapa? Kalau imanku pada Allah, tembok apapun itu jadi ukuran standar untuk saya melompatinya.
There's no wall of impossibility. Berharaplah dalam doa. Dan doa menjadi bergairah. Karena kita berharap kepada Dia yang tiada mustahil bagi dirinya. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ini dia. Ini banyak orang gugur di sini. Bertekunlah dalam doa. Sabar-sabar. Sebab tangan Tuhan sedang bekerja. Masalahnya tangan berlubang paku itu nggak kelihatan sih pekerjaannya. This is the kind of faith in not sebuah iman tanpa melihat yang Yesus ingin temukan jikalau anak manusia itu datang, cek hidup kita. Punyakah kita? Apakah kita memiliki iman yang brand ini? Iman yang tanpa melihat. The kind of faith without seeing. Kenapa Pastor Philip kok saya punya iman nggak boleh tipe iman yang nggak melihat? Karena tangan yang bekerja itu nggak kelihatan masalahnya. The invisible hand. Kayaknya nggak ada kemajuan. Saya doa-doa setahun, mana kemajuannya? 3 tahun, mana kemajuannya? Seolah-olah enggak. Tapi tangan itu sedang bekerja. Percayalah. Tangan berlubang paku itu sedang bergerilya. Pekerjaannya itu tidak nyata di depan mata. Tapi pekerjaannya nyata dalam hidup orang yang percaya. Pernah waktu saya doakan salah satu anggota keluarga untuk terima Tuhan, kok enggak kunjung ada tanda. Tapi lihat ya, saya berdoa, untung saya enggak kecewa. Ternyata teman-teman beliau satu persatu terima Tuhan. Seolah-olah saya diizinkan kekasih kami ini dikepung kanan kiri oleh orang-orang yang lahir baru yang ada dalam circle atau lingkarannya. Tepat waktunya semua indah. Akhirnya beliau terima Tuhan. Coba bayangkan, andai kata saya kecewa di tengah. Cara Allah itu berbeda-beda dengan orang tertentu seperti konfrontasi langsung. Ada orang tertentu itu dikepung dulu pelan-pelan, jadi dengan lembut dirangkul untuk masuk ke dalam kerajaannya. Tangan itu bekerja, baik keselamatan, kesembuhan, ataupun pertolongan dalam kehidupan Anda. Tangan Tuhan sedang merendah, bahkan ada lagunya. Betul itu. Anak kalau begitu, mana anaknya? Mana anaknya 9 bulan? Mana anaknya? Lalu digugurkan kan sayang. Rugi cepat menyerah saat kehamilan. Doa itu seperti mengandung sesuatu. Mungkin tunggu 9 bulan itu kita nggak bisa sabar lagi. Tapi percayalah, waktu perutnya mama belum besar, seorang perempuan yang hamil, lalu mulai gede gitu, Anda nggak tahu, yang kelihatan hanyalah gundukannya saja. Tapi inside, tangan Tuhan sedang merendah setiap bagian tubuh yang begitu kompleks, biologi manusia. God is working in the dark. Allah sedang bekerja di tempat yang gelap, di mata manusia yang tidak punya X-ray supranatural, melihat tangan dan jari Tuhan sedang merendah jawabanmu. Makanya perlu bertekun. Bergairah nomor 1 tadi, lalu habis itu berharap terus. Lalu bertekun hingga janji itu diberikan, sekalipun kadang-kadang tidak sesuai ekspektasimu. Inilah satu-satunya antidot doa tidak jemu. Gimana kira kita mengalahkan rasa jemu dalam doa? Hingga doa kita melihat penggenapan. 1, bergairahlah dalam doa, sebab Tuhan sangat mengasihi kita. 2, berharaplah dalam doa, sebab tiada yang mustahil baginya. 3, bertekunlah dalam doa, sebab tangan Tuhan sedang bekerja. Haleluya.